Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Safitri, Rizky Syahputra, dan Reza Dwi Anggra ini akan memberikan pemahaman mengenai aspek hukum perikatan dalam hukum perdata yang dalam hal ini akan tersaji melalui video pembelajaran. Dan untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh salah satu teman kami, yakni Rizky Syahputra. Kepadanya dipersilahkan. Mengenai di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu tentang aspek hukum perikatan. Yang dimana kita harus tahu dulu apa itu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban menuntut suatu barang. Pihak yang berhak disebut kreditur dan pihak berkewajiban disebut debitur. Barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi. Dapat berupa yang pertama menyerahkan suatu barang, yang kedua melakukan suatu perbuatan, yang ketiga tidak melakukan suatu perbuatan. Suatu perikatan itu sendiri dapat berasal dari perjanjian dan dapat juga berasal dari undang-undang. Selanjutnya, poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang pelaksanaan suatu perjanjian. Prestasi tersebut adalah merupakan pelaksanaan perjanjian. 1. Perjanjian untuk menyerahkan barang, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian membuat lukisan, perjanjian kerja, serta perjanjian membangun rumah dan sebagainya. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis. Dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat isi perjanjian, tetapi juga harus memenuhi kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai macam-macam perikatan. Yang pertama ada namanya perikatan bersyarat, yaitu suatu perikatan yang tergantung pada kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu terjadi. Misalnya si A berjanji dengan si B untuk membeli mobil si B apabila si A lulus ujian. Si A akan mengosongkan rumah yang disewa si B apabila si B di PHK. Yang kedua, perikatan yang tergantung pada suatu ketetapan waktu. Perikatan ini suatu hal yang pasti belum tahu waktunya, misalnya meninggalnya seseorang. Yang ketiga, perikatan yang membolehkan memilih atau dalam kurung alternatif. Dalam hal ini terdapat dua atau lebih macam prestasi dan debitur boleh memilih salah satu, seperti pembayaran hutang dilakukan dengan memberikan mobil atau uang. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung adalah suatu perikatan yang timbul apabila beberapa orang sebagai debitur berhadapan dengan seorang kreditur atau sebaliknya. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Misalnya, hutang si A dapat dibagi pada ahli warisnya bila meninggal dunia. Pada asasnya, perikatan ini tidak boleh dibagi jika tidak ada perjanjian lain, sebab si debitur berkewajiban memenuhi janjinya kepada debitur. Yang keenam, perikatan dengan penetapan hukuman. Misalnya, dalam perjanjian disebutkan pengenaan suatu hukuman apabila debitur lain memenuhi kewajibannya, misalnya denda. Yang keempat, syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Yang kedua, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif. Yang ketiga, orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHP Perdata, misalnya orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan. Yang kelima, akibat hukum syarat sah perjanjian. Yang pertama, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tetap sah. Akan tetapi, selalu dimungkinkan pembatalan.
dalam pasal 1454 KUHP Perdata dibatasi jangka waktu ancaman pembatalan tersebut 5 tahun. Yang ketiga, pada dasarnya perjanjian didasarkan pada kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHP Perdata. Akan tetapi, perjanjian juga dapat dibatalkan akibat adanya kekhilafan atau karena penipuan. Materi yang keenam yaitu wan prestasi, di mana wan prestasi adalah apabila si debitur tidak memenuhi kewajibannya yang berupa tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan yang keempat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, sehingga terhadap kelalaian tersebut dapat diancam sanksi yang berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara setelah sampai di pengadilan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu cara-cara hapusnya perikatan, di mana berdasarkan pasal 1381 ada 10 cara hapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan, yang ketiga pembaruan hutang, yang keempat perjumpaan hutang atau kompensasi, yang kelima percampuran hutang, yang keenam pembebasan hutang, yang ketujuh musnahnya barang yang terhutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatan, yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal, dan yang kesepuluh lewatnya waktu atau kadaluarsa. Untuk penjabaran dari 10 cara hapusnya perikatan ini akan dijelaskan pada slide video berikut ini. Cara yang pertama yaitu pembayaran, di mana menurut hukum perikatan, pembayaran adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Jadi, pembayaran dalam hal ini bukan hanya berupa penyerahan ataupun pembayaran sejumlah uang saja, tetapi juga penyerahan barang oleh penjual, di mana pada prinsipnya debiturlah yang melakukan pembayaran kepada kreditur. Secara umum pula, pembayaran tersebut dilakukan di tempat tinggal atau di rumah kreditur atau langsung di tempat di mana pembelian menurut perjanjian. Dengan dilakukan pembayaran tersebut, maka pada saat itu pula berakhirlah suatu perikatan. Dan cara yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai dan diikuti dengan penitipan, di mana penawaran pembayaran ini merupakan suatu cara pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur apabila kreditur menolak pembayaran. Cara yang ketiga yaitu pembaruan hutang, di mana pembaruan hutang atau yang disebut juga dengan novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan lama, akan tetapi pada saat itu juga menimbulkan suatu perikatan yang baru. Sebagai contoh, seorang penjual barang yang membebaskan pembeli dari pembayaran harga barang itu, akan tetapi pembeli itu disuruh menandatangani suatu perjanjian pinjam uang yang nilai atau jumlahnya sama dengan harga barang tersebut. Jadi, dengan dibebaskannya pembeli dari pembayaran harga barang tersebut, berarti berakhirlah perikatan yang lama, dan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam uang, berarti menimbulkan perikatan yang baru. Dan cara yang keempat yaitu perjumpaan hutang, di mana perjumpaan hutang atau yang disebut dengan kompensasi merupakan salah satu cara berakhirnya perikatan. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak saling memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang mereka secara timbal balik. Dan cara yang kelima yaitu pencampuran hutang, di mana pencampuran hutang dapat terjadi dikarenakan kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Misalnya Oka sebagai kreditur menikah dengan Tita sebagai debitur. Dengan menikahnya mereka berarti harta mereka bersatu menjadi harta perkawinan atau harta bersama. Bisa juga debitur dalam surat wasiat ditunjuk sebagai satu-satunya ahli waris kreditur. Dan cara yang keenam yaitu pembebasan hutang, di mana pembebasan hutang adalah perbuatan hukum, di mana dalam hal ini kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan ini harus disetujui atau diterima oleh debitur. Baru kemudian dapat dikatakan bahwa perikatan hutang piutang telah hapus karena pembebasan. Karena ada juga kemungkinan seorang debitur tidak mau dibebaskan dari piutang.
Selanjutnya yaitu cara yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Dalam hal ini terjadi apabila barang yang menjadi objek perikatan itu musnah atau hilang di luar kesalahan atau kelalaian debitur sebelum menyerahkan. Dengan hilang atau musnahnya barang tersebut, berarti debitur terbebas dari kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut, atau dengan kata lain, hapus atau berakhirlah perikatan. Dan untuk cara yang kedelapan yaitu kebatalan atau pembatan, di mana semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, seperti misalnya oleh anak yang masih di bawah umur, orang yang berada di bawah pengakuan, atau bisa juga dibatalkan karena perikatan itu dibuat karena paksaan, khilafan atau penipuan, dan orang tua atau wali dan pengampu bagi mereka yang dianggap tidak cakap atau yang bersangkutan sendiri, atau bagi perikatan yang dibuat karena terpaksa, kekhilafan atau penipuan, dapat mengajukan pembatalan perikatan tersebut kepada pengadilan. Dengan disahkannya pembatalan tersebut oleh hakim, berarti berakhirlah perikatan yang termaksud, sesuai bunyi pasal 1446 dan pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, cara yang ke-9 yaitu berlakunya syarat batal, di mana berakhirnya perikatan karena berlakunya syarat batal ini erat sekali hubungannya dengan perikatan bersyarat, di mana suatu perikatan adalah persyaratan jika ia digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang atau yang belum tentu terjadi. Dan di dalam pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan itu ada yang berupa perikatan bersyarat yang menghapuskan atau disebut juga perikatan dengan suatu syarat batal, yaitu suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Jadi, dengan terpenuhnya syarat batal tersebut, maka berakhirlah perikatannya. Dan untuk cara yang ke-10 yaitu lewat waktu atau kadaluarsa, di mana yang dimaksud kadaluarsa atau lewat waktu pembayaran menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan cara lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.